Shalom, selamat pagi. Engkau yang diberkati, bahkan ketika engkau tertidur, Tuhan memberkati engkau ketika dengan sungguh-sungguh engkau menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita. Bapa berkati pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati Tuhan. Kami mau tenang teduh di hadirat-Mu. Kami mau belajar merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu, dan membawa pujian dan penyembahan dari hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sungguh indah. Terima kasih, Engkau sungguh indah Tuhan. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mulia, bagi Raja kami, Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu dengan segenap hidup kami. Thank you Lord. Mari saudara katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut Dia sekarang. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Oh Yesus Raja,
Kami beri puji, kami beri sembah. Haleluya, Tuhan Kau yang mulia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kau ku puja, Kau ku cinta, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus. Sesuatu terjadi pada saat kami menyembah Engkau. Engkau Yesus setia bagi yang mulia. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Engkau kami puja, Engkau kami sembah. Haleluya, haleluya, Jesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa. Beri puji hormat bagi Tuhan, bagi yang mulia. Haleluya. Kami angkat tangan Tuhan. Kami angkat tangan, kami percaya Tuhan turunkan. Kau melawat kami Yesus. Kau ku puja, Kau ku cinta, oh sembah Kau Yesus. Oh, Ku puja, ku cinta, ku sembah. haleluya. Kau puja, Kau puja, Kau cinta, Kau ku sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami rindu di dalam hadirat-Mu, kami menikmati dan kami meninggikan serta kami dapat mengembalikan pujian hormat bagi nama-Mu. Jauhkanlah kami mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kami menyambut Yesus Tuhan dan Raja kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan hadirat-Mu hari ini. Shalom, selamat pagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bangun di pagi hari, kita menyambut hadirat Tuhan, kita menyambut kuasa Tuhan, dan kita dikuatkan, kita diberikan semangat, sukacita yang baru untuk menghadapi hari ini. Namun satu hal saudara, ketika kita keluar di dunia sana, kita harus menghadapi kenyataan bahwa dunia sedang mengalami goncangan. Namun tidak mengapa saudara, ketika engkau memulainya bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita terintimidasi, jangan kita khawatir, jangan kita takut, sebab jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekalipun firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Resesi ekonomi itu memang sudah diprediksikan dari jauh-jauh hari pada sebelum kita mengalami kehidupan pada saat ini kita mengalami goncangan, ya. BBM naik dan itu mengakibatkan banyak sekali goncangan ekonomi untuk kendaraan-kendaraan di bawah di atas cc tertentu tidak bisa lagi mengkonsumsi BBM. BBM subsidi, saudara, ini mengalami goncangan karena masyarakat menengah ke bawah itu jauh lebih banyak daripada masyarakat menengah ke atas. Itu sebabnya kalau BBM naik, maka harga-harga pun naik. Namun saudara, kalau kita orang yang bersandar kepada Tuhan, taruh di dalam hati dan pikiran kita, kalau kita sudah memulai segala sesuatu dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kemampuan. Dulu saja orang tidak memiliki kendaraan. Dulu saja pada zaman Adam dan Hawa, orang tidak memiliki mobil, tidak memiliki peralatan-peralatan yang seperti itu. Tapi kita memiliki hal-hal kekhususan dalam hal berkat. Namun saudara, yang kita harus belajar adalah menaruh kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 sudah dinubuatkan, secupak gandum sedinar. Secupak artinya hanya setangkup, ya saudara, gandum. Sedinar harganya, itu upah sehari. Bayangkan gandum seperti yang ada terpampang di gambar ini, itu harganya kalau upah seorang sehari, kalau upah buruh itu sekitar 200 sampai 250 ribu. Bayangkan saudara, setangkup gandum ini sedinar harganya dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara, minyak berbicara pengurapan, anggur berbicara sukacita dari Roh Kudus. Kalau kita memiliki urapan dan sukacita dari Roh Kudus, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana resesi ekonomi dunia. 40 negara diprediksikan akan mengalami kesulitan ekonomi. 15 diantaranya dipastikan bangkrut karena terlilit hutang dengan bank-bank dunia, ya saudara. Dan Sri Lanka bahkan negara ini sudah mengalami bagaimana sebuah negara bisa mengalami kebangkrutan, saudara. Doakan untuk Indonesia karena Presiden Jokowi sementara melakukan upaya penyelamatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakannya yaitu UMKM, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Bahkan sekalipun saat ini saudara diberkati oleh Tuhan, kita melihat kalau BBM itu naik, kita harus mendoakan pemerintah dan bangsa kita, saudara-saudara kita di pemerintahan, karena keputusan ini berat untuk diambil. Dan itu harus diambil, saudara. Karena di luar sana, di negara-negara tertentu, BBM-nya memang mahal. Karena itulah yang terjadi. Kalau kita tidak menaikkan BBM, menurut Menteri Keuangan, kita akan menanggung subsidi itu triliunan rupiah dan bangsa kita tidak akan sanggup. Dan saya percaya kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Keuangan, bersama jajarannya, itu adalah yang terbaik. Sekalipun itu merupakan artinya bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang. Karena kenapa, saudara? Kalau mau dikatakan resesi ekonomi, ini bukan perkara 1-2 hari. Ini sudah diprediksikan. Tapi dari ribuan tahun yang lalu sudah diprediksikan terjadi. Yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus percayakan sungguh-sungguh hidup kita bagi Tuhan. Amin, saudara. Dan Presiden Jokowi juga berkata di dalam penyampaiannya, dia memprediksikan kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini. Prediksi tersebut berdasarkan pertemuan dengan para pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional dan negeri G7. Beliau menyampaikan Presiden Jokowi ini tahun ini akan sangat sulit. Terus kemudian tahun depan seperti apa? Tahun depan, tahun 2003 akan gelap. Ini bukan Indonesia, tapi ini bicara dunia. Hati-hati, bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi. Artinya ini dunia, artinya ini global, ya, resesi global. Dan ini harus kita berhati-hati, kita doakan pemerintah kita. Dan diprediksikan bahwa harga komoditas berbalik turun. Hal ini akan menurunkan penghasilan negara yang selama ini mengandalkan ekspor komoditas seperti Indonesia. Saudara, kita harus betul-betul berdoa untuk bangsa kita. Yang kedua, antara konflik Cina dan Taiwan yang akan memanaskan situasi geopolitik. Hubungan antara Cina dan Taiwan ini semakin panas karena akibat isu reunifikasi atau penyatuan kembali Taiwan ke Cina. Ternyata ini sangat berdampak. Situasi di Taiwan ini akan mempercepat resesi global karena Taiwan merupakan proksi perantara perang antara
Amerika Serikat dan Cina imbuhnya. Dan juga ketiga, krisis pangan merambah ke Asia. Konflik antara Cina dan Taiwan juga dapat menyebabkan biaya industri elektronik dan otomotif naik signifikan akibat blokade tersebut. Kebergantungan kita kepada produk-produk ekspor ini, saudara, ini yang kita harus waspadai, dan ini harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jikalau kita bergantung kepada eh, ekonomi, perekonomian dunia, peradaban dunia, bahkan industri-industri dunia, industri elektronik, otomotif, bahkan kebanyakan kendaraan kita diperoleh dari luar negeri. Dan saudara, kebergantungan kita akan kendaraan, kebergantungan kita akan BBM. Saudara, ini semuanya kita harus bagaimana fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu sudah dibuatkan. Yang jadi persoalan adalah orang yang mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara, kita akan renungkan dengan tema, saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu kesia-siaan menjaring angin, saudara. Kesia-siaan menjaring angin. Kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau tidak, semuanya sia-sia, saudara. Karena kekayaan sia-sia, harta benda sia-sia. Semuanya itu akan ditiup begitu saja. Karena resesi ekonomi ini akan mengglobal. Dan yang paling terakhir saya mau katakan, hidup kita itu seperti rumput. Sekarang ada, besok bisa saja sudah tidak ada. Pengkhotbah 2 ayat 26. Saya akan memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kesia-siaan menjaring angin. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata seperti ini. Karena kepada orang yang dikenannya, saudara, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam hal ini, saudara, ini firman Tuhan, ini bukan perkataan manusia, ini firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara, ada keuntungan orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, janganlah kita hidup menjadi sia-sia. Kita sibuk hidup menimbun harta. Dan setelah kita menimbun harta, keesokan harinya nyawa kita dicabut dari dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah engkau takut kepada mereka yang dapat membinasakan harta, tapi takutlah kepada mereka yang kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh maupun nyawa. Jangan takut kalau mereka yang dapat membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan nyawa kita juga, saudara. Kenapa, saudara? Saudara, karena hidup itu singkat. Engkau menghabiskan waktu-waktu intensitasmu, waktu-waktu produktifmu, mulai dari umur produktif. Engkau lulus kuliah umur 20 tahun sampai engkau umur pensiun 56 sampai 60 tahun. Waktu yang engkau habiskan adalah menimbun harta. Padahal harta yang kau cari juga gaji sebulan habis, ya. Tabungan juga ketika engkau sakit habis. Dan juga investasi-investasi ketika resesi ekonomi terjadi, seperti angin yang ditiupkan, habis. Karena apa? Kebangkrutan, tanam saham habis. Saudara, menimbun, menghimpun sesuatu yang kemudian harusnya kau diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Siapakah orang yang dikenan Allah? Orang yang takut akan Dia. Akan diberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hati-hati, saudara. Kalau engkau memiliki umur produktif, syukur kalau engkau diberikan 60 tahun. Selama 20 sampai 60 tahun, itu 40 tahun engkau habiskan untuk bekerja dan bekerja. Lalu engkau berkata, aku tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan untuk berdoa engkau tidak punya waktu. Pada waktu umur 60 tahun, hidupmu akan dipenuhi dengan, bisa saja, saya tidak mendoakan, tapi kenyataan melihat bahwa kebanyakan orang umur 60 tahun akhirnya menghabiskan waktunya urus BPJS. Kenapa? Berharap pada Yesus saja. Amin. BPJS, berharap pada Yesus saja. Di sisi lain, penyakit mulai menggerogoti kita. Pada waktu kita mulai stroke, lalu kita berkata,
Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Tidak mengapa, saudara. Tidak ada kata terlambat. Kalau dari umur 60 tahun engkau mulai setia untuk melayani Tuhan. Namun pada hari ini, pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini engkau kesibukannya adalah menghimpun dan menimbun sesuatu, kekayaan, kehormatan, harta benda. Bahkan ketika engkau mengejar kepangkatan, jabatan, kedudukan, bahkan kedudukan sosial dan politik, saudara. Engkau mengejar kalau engkau adalah orang-orang yang terlibat di dalam politik. Dan engkau melakukan berbagai macam cara untuk mencapai kedudukanmu. Tapi engkau tidak pernah punya waktu untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan salah. Raja-raja di Israel dan Yehuda kurang apa dalam kehidupan mereka. Tetapi itu pun Tuhan katakan, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan mengalami yang namanya penghakiman dan penghukuman, saudara. Kita menimbun, menimbun, dan menimbun. Bahkan ada beberapa kejadian yang dikatakan menimbun BBM sampai ribuan liter, bahkan ton, saudara. Untuk apa? Dengan keuntungan yang engkau dapatkan itu, engkau makan satu hari berapa kali, saudara? Paling tinggi 3 kali. Kalau engkau diet, paling tinggi satu hari engkau makan. Kalau engkau penyakitan, paling tinggi engkau makan cuma setangkup nasi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah sia-sia kehidupanmu begitu mengejar harta, begitu mengejar untuk menimbun kekayaan, menimbun BBM sampai ribuan liter? Apa keuntungan yang kau dapat? Bukan soal miliaran atau triliunan, saudara. Tapi apa yang kau perlukan, itu yang kau nikmati. Makan 3 kali sehari dengan tenang, tanpa dikejar-kejar penagih hutang, tanpa dikejar-kejar oleh eh, tanpa dikejar-kejar oleh musuh, tanpa dikejar-kejar oleh eh, pihak penegak hukum, karena engkau melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan tenang, dengan sejahtera. Saudara, maka pasti engkau akan tidur dengan nyaman. Orang bisa membeli tempat tidur mewah, tapi orang tidak bisa membeli kenyamanan di dalam tidur. Orang bisa membeli berbagai macam eh, apa? Berbagai macam pengeluaran untuk karaoke dan lain sebagainya, home theater untuk dia bersenang-senang. Tapi orang tidak bisa membeli yang namanya sukacita. Amin, saudara. Waktu-waktu yang kau habiskan, persiapkanlah untuk bertobat sungguh-sungguh. Jangan menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Engkau mengejar harta, dan pada akhirnya uang yang engkau dapatkan, engkau habiskan untuk apa? Membeli obat-obatan. Karena penyakitan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kiranya engkau yang sedang sakit saat ini, engkau mengalami pemulihan. Saya tidak berkata bahwa semua penyakit itu berasal dari pencobaan. Tidak, saudara. Tetapi ketika engkau punya waktu-waktu efektif untuk mengasihi, melayani Tuhan, dan mencari Tuhan, pada pagi-pagi benar, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jangan tunggu ketika engkau sudah mengalami keadaan yang tidak sehat, baru engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita lihat. Tadi dikatakan, tetapi orang berdosa. Garis bawahi kata orang berdosa. Jangan terintimidasi, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan terintimidasi, oh saya orang berdosa. Kenapa orang berdosa? Ya, yang selalu diintimidasi. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka di dalam Yesaya 1 ayat 28 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Saudara, bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan membedakan antara orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dikenan Tuhan, dan dengan orang berdosa. Perhatikanlah posisimu hari-hari ini. Hari-hari ini kita harus menyadari keadaan kita. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut jika kita tidak datang kepada Tuhan. Hanya jika kita tidak datang kepada Tuhan. Dan hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Saudara,
Saat engkau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan kami pun tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi dosa-dosamu, apa yang engkau belum tinggalkan, apa yang engkau belum lepaskan. Dan hari ini kalau engkau merasa engkau adalah orang berdosa, tinggalkan, karena saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang masih bergumul dengan dosa. Saya masih berdosa dan saya mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan oleh karena anugerah saya mau menerima keselamatan. Saya bukan orang yang layak, saudara. Saya bukan orang yang sempurna. Tapi firman Tuhan mengajar ini untuk kita sama-sama berjuang, mengejar dan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena tidak sempurna, karena kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Berbahayalah. Berbahaya orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mau datang kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 28. Tapi orang-orang yang memberontak, ya, orang berdosa adalah orang yang memberontak. Tiap kali mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengar, tersinggung, bahkan merasa tersolimi, terintimidasi. Saudara, siapa yang mau mengintimidasi? Kita juga mengalami bagaimana firman itu mengiris kita, bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, firman itu menjamah hati kita yang paling dalam, lalu kita akan dapat berkata, tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita bisa munafik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan karena kita tahu apa yang kita lakukan. Tetapi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang menolak firman, orang-orang yang menolak pengenalan akan Tuhan, orang-orang yang menolak ibadah, orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, itulah orang-orang yang berdosa. Jangan jadi orang yang berdosa karena menolak dan menolak firman Tuhan. Berbalik selalu. Setiap kali ada teguran selalu berbalik dan tidak mau menerima. Orang-orang yang memberontak, orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saudara, kalau hari ini kita masih melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah setia dan adil. Filipis 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, saudara. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Ingat, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan berarti orang-orang yang dulunya tinggal dan hidup di dalam Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena banyak alasan. Karena pasangan yang tidak seimbang, karena menikah dengan orang yang tidak seiman, lalu mulai meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, atau orang-orang yang karena kekayaannya, karena kesibukannya dalam bekerja mulai meninggalkan kasihnya yang semula, atau orang-orang yang di dalam Tuhan, tetapi dosa merusak hati dan jiwanya, sehingga sekalipun dia melayani, tapi dia meninggalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijauhkanlah kiranya kita menjadi orang-orang yang berdosa, tetapi orang-orang yang berdosa tapi mau datang kepada Tuhan, itulah yang Tuhan berkenan. Tuhan melihat hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau belajar dari seorang yang bernama Rahab. Keselamatan disediakan bagi orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Di dalam Yosua 2 ayat 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Rahab ini adalah orang yang dikatakan di firman Tuhan dicatat secara jelas, tidak ditutup-tutupi bahwa dia adalah seorang yang sundal. Dan ayat 24 dalam Yakobus, ya saudara, yang dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan karena bukan hanya karena iman. Jadi iman juga harus dengan tindakan. Dan di dalam kitab Yakobus ini dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan ini. Ada seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, dan dia juga mengalami pertolongan karena dia menyembunyikan dua orang pengintai yang datang ke Yeriko pada waktu itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Rahab mengalami keselamatan oleh karena dia berbuat dan bertindak dalam kebenaran. Kita juga dibenarkan bukan saja karena iman, tetapi oleh perbuatan kita. Kalau kita mau bebas, kalau kita mau menjadi orang benar, kalau kita mau menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, terima keselamatan, kita minta ampun akan segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi tidak cuma itu, kita harus menyertakan iman kita dengan perbuatan, menyertakan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kebenaran.
Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya sekedar beriman, tetapi juga dengan perbuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran untuk kita mendengar bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tapi kita harus bertindak, kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus datang kepada Tuhan. Dan orang yang dibenarkan, orang yang dibebaskan dari dosa, orang-orang yang diselamatkan, merekalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Mari saudara kita mau belajar lebih lagi di dalam firman Tuhan ini. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 tadi dikatakan karena kepada orang yang dikenannya kita tinggalkan dosa, kita hidup bukan sekedar dengan iman tapi dengan perbuatan. Orang yang dikenannya, ia mengaruniakan yang pertama hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jangan sia-sia, saudara. Jangan sia-sia mempertaruhkan kehidupanmu puluhan tahun, tapi jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenankan oleh Allah. Inilah yang disebut kesia-siaan. Saudara, saya mau katakan bahwa orang benar mendapatkan privilege. Apa itu privilege? Artinya ada hak istimewa, hak khusus, hak keunggulan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anggota dewan adalah anggota dewan istimewa. Karena mereka memiliki kekhususan, diberikan privilege untuk berkata-kata dengan eksekutif. Mereka memiliki hak legislatif untuk berkata-kata. Kalau privilege orang benar, mereka memiliki hak istimewa. Hak istimewa yang didapat adalah perkenanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan memiliki privilege, memiliki perkenanan daripada Tuhan. Seperti Esther, saudara. Esther adalah seorang yang memiliki privilege, memiliki hak istimewa, memiliki hak kekhususan dan keunggulan. Kenapa? Yang pertama karena dia ratu. Yang kedua karena dia adalah orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat. Kepada orang yang diulurkan tongkat, maka orang itu dapat menghadap raja. Yang ketiga, Esther bukan saja mendapatkan uluran tongkat, tetapi Esther kepada dia, raja itu mengatakan, apakah yang menjadi keinginanmu, Esther? Sampai setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Inilah yang disebut privilege. Orang yang dikenan Tuhan, orang yang benar akan mendapatkan privilege, hak istimewa, hak khusus, hak keunggulan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan setiap doa-doamu. Saudara, mari kita melihat bagaimana privilege orang benar di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 tadi. Kita akan melihat bahwa pertama kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Orang yang takut akan Tuhan akan beroleh hikmat. Jadi dasarnya itu adalah takut akan Tuhan dan akan beroleh hikmat. Hikmat seperti hikmat Salomo yang mampu membedakan mana yang baik, yang tidak baik, yang mampu mengambil keputusan sehingga dapat hidup bijaksana pada zamannya. Saudara, pada hari-hari ini ketika secupak gandum sedinar resesi ekonomi terjadi, kita butuh hikmat. Hikmat untuk hidup. Hikmat untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hikmat untuk hidup bersuka cita walaupun di tengah badai. Hikmat untuk hidup untuk tidak menyalahkan pemerintah. Hikmat untuk hidup bagaimana kita hidup bijaksana dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita hanya punya satu karung beras selama 1 bulan. Kita harus hidup penuh dengan hikmat untuk mengisi segala kekurangan ekonomi yang ada sehingga kita hidup bijaksana. Menjadi takut akan Tuhan. Saya melihat status teman saya di Facebook ya. Dengan guyonan, dengan orang Manado bilang dengan baku sedu. Tapi tentunya ini berdampak, saudara. Ketika BBM itu naik, lalu dia mengeluarkan kendaraannya, motor Yamaha yang sudah tua, dan dia katakan, hello motorku Yamaha, engkau selama ini sudah dikurung dalam rumah, karena BBM sudah naik, saya keluarkan kamu kembali, saya mau pakai lagi kamu, ya motor Yamaha ini. Dan dia taruh di Facebook, dan itu saya tersenyum melihatnya. Tetapi ini merupakan suatu keadaan di mana ketika
BBM naik semuanya. Orang butuh hidup dengan penuh hikmat dan bijaksana. Amin. Orang butuh hidup bagaimana supaya dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini pun adalah hikmat. Kalau hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak menyalahkan Tuhan. Beberapa lokasi di depan gedung DPR di DPRD tertentu di negara Indonesia, di tempat-tempat tertentu sedang terjadi demo oleh orang-orang yang minta menurunkan harga BBM. Ini lazim terjadi bagaimana masyarakat menyuarakan suara rakyat. Tapi saya jujur secara pribadi, saya harus berkata bahwa sebenarnya kita harus hidup dengan penuh hikmat saja. Karena keputusan ini berat. Presiden kita tidak melakukan ini untuk uh, berpikir jahat kepada masyarakat Indonesia pada khususnya. Yang harus kita perlukan adalah hidup dengan penuh hikmat, hidup dengan takut akan Tuhan, supaya kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, belajar untuk menikmati hidup di dalam keadaan yang secara global menghantam seluruh dunia. Hidup dengan penuh hikmat, secupak gandum sedinar, hiduplah dengan penuh hikmat. Hikmat dari mana? Takut akan Tuhan. Privilege yang kita dapatkan yang pertama itu adalah hikmat. Karena di luar Tuhan, orang tidak memiliki hikmat. Tetapi di dalam Tuhan, seperti Salomo, dia memiliki banyak hikmat. Itu sebabnya Amsal ditulis dari Amsal 1 sampai ayat 31. Hikmat memampukan orang menjadi pribadi yang tahu mengatasi persoalan-persoalan. Karena hikmat, Salomo dapat mengatasi banyak problem. Dengan hikmat, engkau adalah anak-anak Tuhan yang mampu untuk mengatasi problem. Beda dengan orang-orang di dunia ini. Karena hikmat kita lahir dari takut akan Tuhan. Maka hikmat kita didasarkan pada kebenaran. Dan hikmat yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan itu hak istimewa. Itu luar biasa, saudara. Orang-orang yang penuh hikmat akan dimuliakan seperti Raja Salomo. Yang kedua, saudara, hak istimewa yang kedua kita akan dapatkan pengetahuan. Filipi 1 ayat 9 berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang yang kaya, saudara. Kaya dengan berbagai-bagai macam ilmu, kaya dengan berbagai-bagai macam keahlian. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang-orang yang ahli. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang-orang yang ahli dalam berpikir, ahli dalam merencanakan, ahli dalam melaksanakan, ahli dalam membuat keputusan dan melaksanakan apa yang dia rencanakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, privilege orang benar adalah memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan, orang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin, saudara. Kita akan dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, apa yang tidak bercacat menjelang hari Kristus. Dalam nama Yesus ini terjadi. Puji Tuhan, luar biasa, saudara. Yang ketiga, kesukaan. Hak istimewa yang ketiga, kesukaan. Dalam Nehemia 8 ayat 11b, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wow, saudara. Yesus Tuhan, sukacita, kekuatan. Saudara, orang yang bersuka cita walaupun di rumah cuma makan nasi dan garam dengan dabu-dabu, orang Manado bilang, tetapi kalau dia bersuka cita rasa seperti ada makan babi putar, orang Manado bilang, ya. Saudara yang diberkati, kalau hati kita bersuka cita, dampaknya pun akan keluar. Kita akan mengalami kekuatan karena sukacita itu adalah kekuatan. Di dalam Mazmur 107 ayat 30 berkata, mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelebuhan kesukaan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang tinggal di dalam Tuhan ada kesukaan, bersuka cita, dan semuanya reda. Resesi ekonomi reda, masalah-masalah reda, goncangan-goncangan reda. Karena kekuatan daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Mereka akan dituntun ke pelabuhan kesukaan mereka. Ada amin, tetap bersemangat saudara. Hikmat, pengetahuan, kesukaan itu merupakan modal untuk anak-anak kerajaan, anak-anak yang dikenan oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari ayat ini di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Usaha menjaring angin. Saudara, cinta akan uang itu mamon, itu tidak akan membawa kita pada keselamatan. Orang yang cinta uang pun tidak akan puas. Dia seperti ada satu buah wadah yang kalau wadah ini diisi, itu seperti wadah yang lobang bawahnya. Diisi dengan apapun gak akan puas. Karena begitu isi dengan sesuatu, dia akan minta lagi, minta lagi. Orang yang tidak puas dengan kekayaan dikuasai oleh mamon. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, usaha menjaring angin. Saudara, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran ini. Kita harus ingat, saudara, apapun yang kita miliki, tetap nama yang harum lebih baik daripada minyak parfum yang mahal atau apapun. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Usaha menjaring angin semuanya di dunia ini adalah sia-sia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Takutlah akan Tuhan, maka engkau akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hidup kami tidak habiskan di dalam kesia-siaan Tuhan. Karena kami percaya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang dikenal Allah akan beroleh hikmat, pengetahuan, dan juga kesukaan. Yang kami rindukan adalah ketika segala sesuatu sementara digoncangkan, akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu orang-orang yang berpegang kepada firman, orang-orang yang menaruh harapannya kepada firman. Bapak, biarlah firman ini tidak menjadi tuduhan bagi kehidupan kami, tapi kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengoreksi kehidupan kami. Sudah saatnya kami tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sudah saatnya kami tinggalkan segala kesibukan kami yang tidak memprioritaskan kerajaan Allah. Sudah saatnya kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa yang membelenggu, mengikat, yang mengambil hak-hak orang lain, yang menyakiti hak-hak orang lain. Bapa, di dalam nama Yesus, berapapun Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang mau terbuka oleh firman Tuhan pada hari ini, ketika engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa dan berupayalah, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jangan merasa terintimidasi, jangan merasa malu untuk datang kepada Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dikenannya. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih memelihara hidup kami sampai saat ini. Yes. Apapun situasi kondisi kami Bapa, Amin. kami akan terus mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Menaikkan pujian, penyembahan kami bagi Engkau Bapa kami yang baik. We thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Pagi hari ini saat engkau datang, nyata sungguh perlindungan. Jangan ada intimidasi, tak satu kuasa karena Bapa mengasihi engkau. mampu bisakan. Jangan sia-siakan kehidupanmu. Dari kasih-Mu. Tuhan mengasihimu. Bapa, ajarku selalu seberapapun tangan yang terangkat pada pagi hari ini, Tuhan, ajarku turut biar hati kami melekat kepada Bapa yang mengasihi kami. berikan ku Di luar sana, untuk menyembah di luar sana kita tidak dapat menemukan kasih yang sejati. setiap waktu. Tapi di hadapan Tuhan kita dapat menikmati kasih Bapa. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang
Berdoa untuk anak-anak muda yang merindukan kasih sayang dari Bapa. Tuhan mengasihi engkau. Sekalipun bapak-bapak di dunia ini meninggalkan engkau, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan mengasihi engkau. Hari depan disediakan bagimu. Angkat tanganmu dan katakan, aku berserah Tuhan pada rancanganmu yang terbaik bagi kami Tuhan. Mari anak-anak muda, jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu meninggalkan Tuhan. Carilah Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu. Engkau yang memiliki hubungan yang tidak harmonis, engkau yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan hidupku sehari-hari. Jangan salah, hikmat itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di luar sana ada anak-anak muda yang tidak tahu menyelesaikan masalah. Ya, seperti troublemaker yang setiap saat jatuh di dalam permasalahan. Hai anak muda, engkau butuh hikmat. Engkau butuh hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak tinggal dalam Tuhan, engkau akan hidup berputar-putar dengan masalah satu dengan yang lain. Di luar sana, hai orang-orang tua, engkau membutuhkan pengetahuan supaya engkau tidak dikuasai kekhawatiran. Engkau tidak dikuasai bagaimana ketakutan menghadapi persoalan hidup. Engkau butuh pengetahuan dari Tuhan. Roh Kudus akan sediakan bagimu. Engkau yang di luar sana, orang-orang yang penuh dengan ketakutan karena sakit penyakit, engkau butuh sukacita daripada Tuhan. Sebab bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan memandang rendah sukacita. Kita butuh sukacita. Engkau yang sakit di luar sana, minta sukacita daripada Tuhan. Itu adalah obat. Itu adalah obat yang manjur. Mari Bapa di surga, Engkau menyayangi umat-Mu yang hari ini datang dengan buka hati. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka yang merasa kesulitan dengan kenaikan BBM. Diberkatilah mereka yang penghasilannya pas-pasan. Ada sukacita sehingga mereka dapat berharap kepada Tuhan. Mereka dapat sungguh-sungguh untuk berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat melewati resesi ekonomi ini. Orang-orang yang memiliki gaji pas-pasan, yang terikat dengan berbagai-bagai macam kebutuhan. Berikan mereka sukacita dan hikmat. Kekuatan Tuhan adalah perlindungan Tuhan berikan semua yang ada padamu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan, engkau mengalami pemulihan secara ekonomi, engkau mengalami pemulihan secara jasmani dan rohani. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang susah dihiburkan, karena hikmat itu ada di dalam hatimu. Hikmat dari Amsal Salomo itu ada dalam kehidupanmu. Sehingga engkau dapat mengatasi persoalan-persoalan sebesar apapun. Engkau dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Yes.
Terima kasih Tuhan. Hari depan Kau berikan bagi kami rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri. Yes. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari depan yang terbaik bagi kami Engkau sediakan Tuhan. Engkau sediakan Bapa di dalam nama Yesus. Hari depan yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Kami akan beraktivitas panjang hari ini dalam pertolongan Tuhan dan penyembahan menjadi kekuatan bagi kami. Mari orang-orang yang setia, mari orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, mari orang-orang yang meninggalkan dosa, mari kita bersyukur dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, diberikan damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.